Kemudian begini teman-teman semuanya ya. Seperti pembahasan kita yang kemarin itu, bahwa dahak pekat itu disebabkan karena bisa serangan dari luar, angin bersifat panas, atau bisa juga disebabkan makan makanan atau minum minuman yang bersifat panas, pedas, dan berlemak, terlalu manis dan terlalu asin. Atau bisa juga disebabkan karena ruangannya yang terlalu panas. Ya. Maka ini yang menyebabkan dahak bersifat pekat itu muncul. Artinya dahak bersifat pekat itu ketika lendir yang bersifat normal itu berada di dalam tubuh, kemudian ada panas yang menyerang. Bisa dari panas dari organ dari dalam, dari ruangan itu sendiri, bisa panas yang disebabkan karena terlalu emosi, yang menyebabkan terlalu banyak berpikir, bisa juga panas yang disebabkan karena serangan angin luar. Ya. Contoh ketika ada serangan angin panas menyerang tubuh, ya. Ketika ada serangan angin panas menyerang tubuh itu, maka akan menyebabkan paru-paru itu terganggu. Maka ini nanti yang menyebabkan takut angin, sedikit mengeluarkan keringat, kemudian nyeri kepala, batuk dengan dahak kuning pekat, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, mengeluarkan ingus kental dan kuning. Haus dan ingin minum dingin, suhu badan agak tinggi. Berarti ini masuknya dari serangan angin dari luar yang bersifat panas. Ya. Maka obat yang tepat itu pakai yang namanya asprobapil merah. Bukan asprobapil hijau, ya. Bukan asprobapil merah. Kalau asprobapil merah itu disebabkan karena serangan angin dingin dari luar. Tapi kalau yang ini kan disebabkan karena serangan angin panas, maka makanya asprobapil hijau. Ya. Nah, ketika nanti itu tidak terselesaikan, maka akan menyebabkan paru-paru itu terlalu kering. Jadi ketika paru-paru itu terlalu kering, kemudian ditambah lagi tubuh itu dalam kondisi kekurangan nutrisi, maka akan menyebabkan mulut kering, tenggorokan kering, batuk tidak produktif, dahak pekat dan susah dikeluarkan, suara parau, panas berkala pada sore hari, telapak kaki terasa panas, telapak tangan terasa panas, kemudian berkeringat waktu tidur. Pada sebagian penderita, ketika dia batuk itu bisa mengeluarkan darah. Jadi teman-teman begini, ini ada keringat malam ini ya. Ketika terjadi seseorang keringat malam, itu biasanya ada dua. Kalau dia sering keringat malam tetapi tidak ada keluhan, biasanya jantungnya yang bermasalah. Tetapi kalau dia itu sering keringat malam tetapi ada rasa pinggangnya sakit, biasanya paru-parunya yang bermasalah. Gambarannya begitu. Nah, ini yang sering kita sebut penyakit TBC. Maka kalau penyakit TBC itu, maka dikasihlah obatnya nutrisi. Obatnya nutrisi, kemudian ditambah dengan obatnya bunga lotus. Bunga lotus ini bukan herba ya, tapi nama obat. Dikasih dia bunga lotus. Bunga lotus itu sifatnya itu untuk menguatkan paru-paru sama mendinginkan paru-paru itu. Begitu, ya.
Kemudian juga ketika nanti serangan, ketika dahak itu menyumbat di peredaran darah yang menuju ke jantung. Ini yang disebut penyakit gila ya. Ketika dahak itu menyumbat di peredaran darah yang menuju ke jantung, maka akan menimbulkan emosi, depresi, apatis, perkataan ngawur, sebentar marah, sebentar menangis, sebentar gembira, sebentar sedih. Berjalan-jalan dalam kondisi telanjang, berteriak-teriak di sembarang tempat, menganggap dirinya paling penting. Tidak nafsu makan. Kalau dikasih makan, dia makannya yang paling banyak. Maka ini yang sering disebut penyakit gila. Penyakit gila yang agresif, yang sering kita ketemui di jalan-jalan itu. Ini. Walaupun nanti penyakit gila itu kan ada 5 jenis ya. Tapi ini yang salah satunya nih, yang penyakit gila yang sering teriak-teriak di pinggir jalan. Nanti untuk pembahasan tentang penyakit gila itu kita bahas nanti secara detail satu persatu. Kemudian ada lagi ketika dahak itu menyumbat di peredaran darah yang arah ke jantung, kemudian dia menutupi jiwa, maka akan menyebabkan tidak sadarkan diri pada sebagian orang. Kemudian mulutnya berbusa. Mulut berbusa ini kadang terjadi berbusa, kadang tidak. Kalau yang ini ya, mata mengarah ke atas, tangan dan kaki kejang-kejang. Kemudian dia itu suka menaprak apa yang ada. Biasanya ini dia mencari api biasanya. Dia mencari api, terus mulutnya berbusa, kadang kejang-kejang, matanya juga kadang mengarah ke atas. Maka ini yang sering disebut penyakit epilepsi. Kalau di Jawa itu biasanya sering disebut itu sawon celeng. Artinya sawon celeng itu seperti babi yang menaprak, bahasanya begitu. Jadi kasus inilah yang sering disebut epilepsi. Jadi obatnya epilepsi ini berarti nama obatnya epilepsi ya. Ditambah lagi satu lagi, bila serangan energi liver itu terhambat oleh dahak, maka akan menimbulkan nyeri kepala, terasa pusing, nyeri pinggang, lutut lemah, mendadak wajah miring, sulit bicara, badan mati separuh, lidah tampak merah, selaput kuning. Kasus ini sering kita ketemui pada orang yang terkena stroke. Tapi stroke ini stroke karakter panas. Maka obatnya biasanya itu pakai stroke, nama obatnya. Kemudian nanti kalau ada keluhannya pinggang pegal, lutut lemah atau kakinya bermasalah, maka dikombinasilah obatnya dengan tonik urotang. Gambarannya begitu ya. Artinya beginilah teman-teman semua. Kenapa kita menggambarkannya begitu? Karena seperti pembahasan kita yang kemarin itu, dahak itu sebenarnya dibutuhkan di dalam tubuh. Tetapi kalau dia menyumbat, maka akan menimbulkan permasalahan. Tergantung nanti sumbatannya di mana. Sumbatan itu yang menentukan nama penyakitnya. Artinya dia menyumbat di mana, maka nama penyakitnya juga akan berubah. Dan perubahan ini sangat banyak sekali. Ya, ini juga kasus dahak pekat ini sebenarnya banyak sekali. Dahak pekat itu ya, cuma ini kita kasih gambaran hanya 5 macam. Jadi kita akan melanjutkan lagi. Ini soalnya udah puasa yang ke berapa di sini? Yang puasa yang ke-28 ya, ke-28. Maka insya Allah
habis Lebaran ini kita akan mulai ke pembahasan tentang sistem cerna ya. Yang ini yang kita gambarkan ini hanya penggambaran dulu. Kemudian nanti kita akan membahas sistem cerna itu menurut sudut pandang holistik.